Matematika untuk anak-anakku kelas 8. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, hari ini pada video pembelajaran kita kali ini, Pak Wandri akan masuk materi menentukan nilai gradien persamaan garis lurus. Ya, sebelum Pak Wandri lanjut, yuk persiapkan dulu diri kalian, persiapkan pembelajaran di rumah. Oke, dengan rapi dan dengan siap ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep gradien atau yang nanti kita sebut dengan kemiringan. Yang kedua, siswa dapat menentukan gradien dari persamaan garis lurus dan dari grafik fungsi linier. Oke, untuk memahami apa itu gradien, nih Pak Wandri akan berikan ilustrasi. Nah, ini ada sebuah tangga. Jika kalian yang memiliki rumah 2 lantai, nah pasti ada tangganya kan? Nah, tangga adalah salah satu bidang miring. Nah, jika dikaitkan dalam bidang kartesius, nanti kita akan lihat grafiknya seperti ini. Nah, ini yang tegak ya, dan juga yang mendatar. Nah, misalnya bidang tangga ini kita misalkan dengan sebuah garis seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan garis lurus yang memiliki kemiringan. Nah, oke. Kita bahas yang ini ya anak-anak ya, nih dari grafik ini ya. Tadi ini adalah yang tegak dan ini adalah yang mendatar. Terus ada garis lurus. Dikaitkan dalam bidang kartesius, maka yang tegak sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Nah, apa itu gradien atau kemiringan? Nah, sederhana kalimatnya begini. Gradien adalah perbandingan antara sisi tegak dan sisi mendatar. Atau di sini kita lihat komponen Y dan komponen X. Gitu ya, perbandingannya. Nah, bisa kita simpulkan sedikit. Jadi gradien itu sama dengan Y per X. Begitu ya? Oke, nih Pak Wandri sebelum masuk ke sini kita lihat dulu yang bentuk persamaan. Ada dua ya, ada dua persamaan yang kita pelajari kemarin, yaitu implisit dan juga eksplisit. Oke, konsep untuk mencari gradien jika dalam persamaan garis lurus itu lebih mudah kita menggunakan persamaan eksplisit. Ya gitu. Kenapa persamaan eksplisit itu lebih mudah anak-anak? Karena ini. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C itu sebenarnya sudah memiliki gradien M. Nah, bisa kita lihat di sini variabel X di depannya ada koefisien M, ini disebut dengan gradien. Gitu. Nah, maka kita dapat simpulkan ya, gradien itu simbolnya huruf M kecil ya, atau koefisien yang ada di variabel X. Nah, ini dengan syarat jika sumbu Y atau di sini Y-nya harus punya koefisien 1. Gitu. Coba kita lihat contoh ini ya. Y sama dengan 5X. Nah, tidak ada konstantanya ya. Oke, ada yang bisa tahu kira-kira berapa gradiennya? Ya, betul, gradiennya 5. Karena depan X atau koefisien dari X adalah 5. Dan di sini Y-nya sudah 1. Maka gradiennya 5. Oke, contoh yang kedua. Kira-kira berapa gradiennya? Oke, berapa? Ya, kalau jawab 6 salah, ya. Walaupun depan X bukan berarti 6 di sini. Kenapa bukan 6? Karena ya di sini Y-nya bukan 1. Nah, supaya jadi 1 Y-nya, maka semua ruas kita bagi dengan 2. Kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2. Jadi persamaannya lebih sederhana. Y sama dengan 3X tambah 6. Nah, sekarang Y-nya sudah 1, maka kita dapat simpulkan di depan X, nah, angkanya atau koefisiennya itulah gradiennya. Ya, gradiennya 3. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, anak-anak, sekarang kita akan latihan untuk mencari gradien dari bentuk persamaan garis lurus. Ya, tadi kan sudah tahu ya sedikit ya. Nih, Pak Wandri sudah buatkan dalam bentuk tabel. Ada persamaan implisit di sebelah kiri yang sudah diubah menjadi persamaan eksplisit, serta sudah dicari dengan nilai gradiennya. Oke, pemahaman kita tadi bahwa gradien itu koefisien X dengan syarat Y-nya harus 1. Nih, kita lihat nih, contoh 1 saja. Kita lihat baris pertama, ya. 2X tambah 3Y sama dengan 20, kita ubah dulu kan ke eksplisit. Jadi dipisah nih X dan Y-nya. Jadi 3Y sama dengan min 2X tambah 20. Setelah itu, kita harus membuat Y-nya 1. Caranya dibagi semua ruasnya dengan 3.
Jadi sekarang Y1 ya sama dengan min 2 per 3X terus tambah 20 per 3. Nah kalau sudah seperti ini, Y-nya 1, gradiennya koefisien dari X. Ya, koefisien dari X di sini min 2 per 3. Nah ini semua baris kedua 3, 4, 5 ini semuanya polanya sama seperti itu. Nah pertanyaan Pak Wandi, kalau misalnya soalnya diberikan semuanya implisit, kita kan jadi repot harus diubah dulu ke eksplisit. Nah, karena keadaan soal berbeda-beda, ada yang memberikan persamaannya implisit, ada yang memberikan persamaannya eksplisit. Nah, di sini Pak Wandi sudah simpulkan. Jadi untuk mencari gradien dengan dua persamaan sekaligus dibuat dalam tabel ini. Itu persamaan implisit itu kan semua ruas X dan Y ada satu ya, satu ruas maksudnya di sini. Maka mencari gradiennya tinggal kita buat negatif X per Y. Koefisien dari X dibagi koefisien dari Y gitu. Sedangkan yang eksplisit ini lebih mudah. Kalau di sini Y-nya 1, maka gradiennya koefisien dari X kan. Tapi kalau Y-nya bukan 1, misalnya 5, 6 dan seterusnya, maka kita buat X dibagi Y. Oke, kita cek deh tabelnya ya, pakai rumus ini. Baris pertama 2X tambah 3Y sama dengan 20. Nah ikutin nih, min X per Y. Maka X-nya 2, Y-nya 3 kan? Tambahin min 2 per 3. Tuh, betul ya? Nah, sekarang kalau dalam bentuk eksplisit ini gitu ya. X per Y, X-nya min 2 kan? Y-nya 3, jadi min 2 per 3. Betul ya? Lebih mudah ya. Ingat saja, kalau persamaan implisit itu ada minnya. Persamaan eksplisit tanpa minnya. Semuanya X per Y. Oke. Anak harus dilatih ini ya. Kita lihat cocokkan dalam tabel ini. Oke, saya. Oke, sekarang kita akan latihan untuk mencari gradien dari sebuah grafik fungsi linear ya. Oke, anak-anak, Bapak ajak kalian mengamati sebuah garis lurus berikut ini. Oke, garis lurus ini ya dilewati oleh titik O dan titik 4,2 X, Y. Oke. Nah, di sini ya, garis ini punya ciri yaitu melewati titik O. Jadi nanti ada beberapa jenis grafik yang melewati titik O dan juga tidak melewati titik O gitu ya. Maka cara mencari gradiennya pun berbeda. Oke, untuk mencari gradien ini, grafik ini, kita menggunakan konsep yaitu perbandingan yang tegak sumbu Y dan perbandingan yang mendatar sumbu X. Sekarang kita cari berapa jarak dari titik 4,2 ke sumbu X dan 4,2 ke sumbu Y. Oke, ini ya. Jadi Y-nya 2, X-nya 4. Gitu kan? Betul ya? Atau kita lihat pasangan sini X, Y 4,2, Y-nya 2, X-nya 4. Kalau tidak bisa mencari seperti ini, tinggal kita lihat saja X dan Y-nya. Maka gradiennya yaitu M sama dengan Y per X. Kita masukkan, jadi Y per X 2 per 4 atau disederhanakan jadi 1 per 2. Bisa ya, kalau model grafiknya seperti ini ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya, mencari gradien dari sebuah grafik fungsi linear. Nah, anak-anak silahkan kalian amati grafik ini. Apa ciri-cirinya? Ayo. Ya, betul. Ya, cirinya ini melewati dua titik selain 0,0 di sini. Ya, di sini ada titik A diwakili X1, Y1. Lalu titik B diwakili X2, Y2. Nah, pertanyaannya Pak Wandri sekarang adalah bagaimana kita mencari gradiennya? Nah, sama ya. Konsepnya itu Y per X. Nah, sekarang Y-nya yang mana, Pak? Nah, kita melihat daerah ini ya. Y-nya itu yang di sini nih, anak. Nah, sampai di sini ini Mas Bapak. X-nya juga yang ini dari sini. Ini Mas Bapak. Kelihatan ya? Oke. Sekarang bagaimana mencari panjang ini? Nah, misalnya di sini ya, kita lihat pertama dari 0 sampai ke ujung sini kita buat X1. Ya kan? Jarak pertama. Terus dari 0 sampai ke ujung di sini X juga itu adalah X2. Maka ya ini daerah yang Pak Wandi tunjuk dengan mouse ini kita sebut dengan X2 kurangin X1. Maka di sini nanti ini X-nya panjangnya. Begitu juga untuk yang sumbu Y di sini. Dari 0 sampai ke sini ya, ini mouse Bapak kelihatan ini adalah Y1. Gitu ya. Terus dari 0 sampai ke sini maka kita sebut Y2. Maka panjang daerah ini ya kita dapat dengan Y2 kurangi Y1 ya.
Sehingga gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah, ini simbolnya di depannya ada lambang segitiga, kita bacanya delta ya. Jadi M sama dengan delta Y per delta X, yaitu perubahan koordinat dari Y yang ini, perubahan koordinatnya, dan perubahan koordinat dari X yang ini, gitu ya. Kita singkat ya, kita dengan tulis rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 yang ini tadi per X2 kurangi X1 gitu. Atau bisa juga dibalik nih, 1 duluan baru 2, Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Oke ya, Nana boleh di pause untuk dicatat ya. Oke, sekarang kita latihan mencari gradien yang dari satu titik dengan dua titik ya. Ini tidak ada grafiknya, Nana langsung dalam bentuk soal cerita ya. Tentukan gradien garis yang melalui titik O dan min 6,2, itu yang pertama. Yang kedua titik A-nya 1,2 dan B-nya 3,0. Lalu yang ketiga titik C-nya min 3,1 dan D-nya itu min 2,5. Oke, kita jawab ya. Jadi yang nomor 1 ini melalui titik O, kita menggunakan rumus M Y per X ya. Y-nya 2, X-nya min 6. Tinggal kita masukkan saja ya. Y-nya 2, X-nya min 6. Jadi 2 per min 6. Disederhanakan jadi 1 per min 3 atau min 1 per 3. Bisa ya nomor 1 ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Titik A 1,2, titik B 3,0. Nah, kita harus mengidentifikasi X1 Y1 dan X2 Y2. Biasanya yang depan itu 1 anak-anak. Yang titik pertama 1, maka titik yang kedua jadi 2 semuanya. Nah, maka kita buat begini. X1-nya ini 1, maka sampingnya Y, Y-nya juga 1. Nah, ini 1 dan 2. Ini 3,0, nanti ini X2, ini Y2, 3 dan 0 ya. Maka M-nya itu Y2 min Y1 per X2 min X1 kita masukin ya. 0 kurangi 2, lalu 3 kurangi 1. 0 dikurangi 2 itu min 2, 3 kurangi 1 itu 2. Jadi min 2 dibagi 2. Ya, betul, min 1 ya. Bisa ya nomor 2. Nomor 3 juga hampir sama seperti itu. Jadi C-nya itu min 3,1, D-nya min 2,5, maka ya identifikasi X1-nya min 3, Y1-nya 1. Lalu X2-nya min 2, Y2-nya min 5. Nah, kita pakai rumusnya sama Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita peroleh sekarang min 5 kurang 1. Lalu yang bawahnya X-nya min 2 kurang min 3. Nah, min 5 kurang 1 itu min 6. Nah, sekarang ini min 2 kurang nih, min jadi plus ya. Min 2 tambah 3 jadi 1. Sehingga min 6 dibagi min 6 dibagi 1 dapat min 6. Oke. Anak-anak bisa ya untuk memahami materi kita hari ini, yaitu dari kita memahami konsep gradien ya. Awalnya Y per X gitu ya. Lalu kalau dalam bentuk persamaan ada implisit dan eksplisit, itu ada rumusnya lagi yang tadi di awal ya. Oke, kalian silahkan boleh ulang lagi video ini jika ada yang masih kurang paham. Oke, anak-anak, sampai jumpa pada video part 3. Mohon maaf jika ada yang kurang ya. Jika ada yang salah silahkan kalian boleh hubungi Pak Wanda atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam matematika.